Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, Mimin kemarin salah upload dan belum upload juga yang untuk hari ini, hari Jumat. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kemarin posisi Mimin lagi mudik di kampung, sinyalnya juga jelek, susah untuk mengeditnya kembali. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yang salah dan yang belum diupload hari Jumatnya, Mimin lanjutkan sekarang. Kamis, tanggal 11 April tahun 2024. Revisi upload, bab 3096 bulan madu kedua. Bab 7756 sampai bab 7760. Ye Chen, yang diam selama ini, memiliki banyak pemikiran melintas di benaknya. Ia tak ingin melihat Zhou Liangyun, sosok heroik yang lebih memilih mempertaruhkan nyawanya demi mendapatkan rumah persegi dari keluarga Rothschild, masih diintimidasi di tempat busuk seperti Jalan Antik Jinling. Oleh karena itu, pikiran pertamanya adalah menelepon Hongwu dan memintanya untuk mengawasi jalan antik tersebut. Siapapun yang berani menimbulkan masalah bagi Zhou Liangyun akan dibunuh dalam buayannya sesegera mungkin. Tapi dia juga tahu bahwa orang seperti Zhou Liangyun, yang pernah melihat badai besar dan bahkan keluarga Rothschild berani tegar, mungkin tidak akan mau dilindungi di tempat seperti Aurus Hill. Orang seperti ini pandai memecahkan masalah. Bahkan detail terkecil sekalipun, masalahnya seharusnya tetap mudah baginya. Setelah memikirkannya berulang kali, Ye Chen memutuskan untuk tidak terlalu ikut campur untuk saat ini dan membiarkan Zhou Liangyun menangani ular lokal di Jinling sendirian. Dia mengawasinya secara diam-diam. Selama para prajurit, termasuk ayah mertuanya Xiao Changkun, tidak melangkah terlalu jauh, dia yakin Zhou Liangyun akan mampu menghadapinya. Jadi, dia dengan sengaja berkata kepada Xiao Changkun, "Ayah, jika anak laki-laki Zhang Ermau itu punya ide, kamu harus memberitahuku ketika waktunya tiba, dan aku juga akan memberimu beberapa nasihat." Xiao Changkun tidak mengetahui hubungan saat ini antara Ye Chen dan Zhou Liangyun. Dia mengira Ye Chen juga tidak puas dengan apa yang terjadi saat itu. Jadi dia menepuk dadanya dan berkata, "Menantu yang baik, jangan khawatir. Jika ada kemajuan dalam masalah ini, ayah saya akan menindaklanjutinya tepat waktu. Anda berkomunikasi." Xiao Churan di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, "Suamiku, jika ayah cuek, apakah kamu juga cuek? Jangan terlibat dalam hal semacam ini." "Tidak," Ye Chen berkata sambil tersenyum. "Saya juga ingin membantu ayah sedikit. Hal semacam ini tidak boleh melanggar hukum. Jika masalahnya menjadi serius dan ayah terlibat, saya tidak akan melakukannya lagi. Keluarkan dia." Saat dia mengatakan ini, dia juga mengingatkan Xiao Changkun secara mendalam. "Ayah, saya mengerti bahwa kamu marah. Tetapi saya mendengar bahwa Zhang Ermau mengikuti Hongwu sekarang. Jangan biarkan dia menggunakan metode Tao untuk melakukan ini. Selesaikan masalah ini. Jika tidak, jika terjadi sesuatu yang serius, kamu akan dijatuhi hukuman 5 atau 8 tahun, yang merupakan kerugian besar. Ibu punya pengalaman di bidang ini, dan kehidupan di sana tidak akan mudah." Xiao Changkun tidak memiliki kebijaksanaan ekstra, jadi dia tidak bisa memikirkan cara apapun untuk membalas dendam.
Ide sederhananya adalah membiarkan Zhang Ermao membawa beberapa orang untuk mengikutinya ke jalan antik dan memukuli Zhou Liangyun dengan kejam. Tapi sekarang ketika dia mendengar Ye Chen mengatakan ini, dia merasa sedikit takut. Jadi dia hanya bisa bergumam dengan depresi. Bahkan jika saya tidak bisa mengalahkannya setengah mati, setidaknya saya harus membiarkan saya menamparnya puluhan kali. Jika tidak, bukankah tamparan yang saya terima pada awalnya akan sia-sia? Xiao Churan segera berkata, kamu boleh menamparkan wajah orang, tetapi jika mereka memanggil polisi setelah tamparan itu, maka kamu sengaja menyakiti dan memprovokasi masalah. Aku akan menahanmu setidaknya selama 15 hari, dan berjongkok selama beberapa bulan. Bulan paling buruk, Anda bisa menimbangnya sendiri. Aku, Xiao Changkun membantah dengan wajah merah. Saat mereka memukuliku, mengapa polisi tidak menangkap mereka? Xiao Churan bertanya kepadanya, lalu mengapa kamu tidak memanggil polisi? Haruskah saya menelepon polisi? Xiao Changkun berkata dengan marah. Saya memecahkan botol mereka, dan mereka meminta saya membayar lebih dari 5 juta yuan. Saya takut membayar dan melarikan diri. Anda meminta saya menelepon polisi? Xiao Churan memandangnya dan berkata dengan sangat serius, kamu tidak memanggil polisi karena kamu tahu kamu salah dan mereka tidak perlu disalahkan. Jika kamu memukul mereka sekarang, mengapa mereka tidak memanggil polisi? Xiao Changkun terdiam beberapa saat dan hanya bisa melihat ke arah Ye Chen dan berkata dengan penuh harap, menantu yang baik. Kamu menunjukkan Feng Shui kepada orang kaya dan berkuasa dimanapun. Kamu pasti memiliki koneksi yang sangat baik. Jika aku memukul Zhou Liangyun dan dia menelepon polisi, bisakah kamu tidak menemukan hubungan untukku? Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu dan berkata, saya tidak dapat menemukan apapun. Saya tidak dapat menemukannya sama sekali. Setelah itu, dia menambahkan, saya punya kenalan di pusat penahanan. Saat Anda masuk, saya bisa menemukan seseorang untuk menjaga Anda di dalam. Xiao Changkun menghela nafas dengan sedih. Dia selalu pemalu. Tapi dia tidak berani menjalani pelatihan di pusat penahanan seperti Malan. Namun, dia kembali tenang setelah beberapa saat, mengepalkan tinjunya dan berkata, tidak apa-apa, dalam kasus terburuk, aku akan mencari cara lain untuk membalas dendam. Tidak peduli apa, karena dia berani kembali ke Aurus Hill, aku akan melakukannya. Jangan pernah mengampuni dia. Jika aku tidak mendapatkan situasi ini kembali, aku akan melakukannya. Bagaimana Xiao Changkun akan nongkrong di jalan antik di masa depan? Setelah itu, dia berbalik dan meninggalkan restoran tanpa berkata apa-apa lagi. Xiao Churan memandang Ye Chen tanpa daya dan berkata, suamiku, kamu harus selalu mengawasi ayah dan jangan biarkan dia menimbulkan masalah di luar. Ye Chen mengangguk sedikit. Jangan khawatir, istriku, aku akan melakukannya. Keduanya membersihkan restoran bersama-sama, dan ketika mereka keluar, Xiao Changkun sedang duduk di sofa di ruang tamu, minum teh dan menonton TV. Adapun Malan, dia tetap di sisi Xiao Changkun dengan senyuman langka di wajahnya, terus membantunya mengisi ulang air dan menambahkan teh. Melihat Ye Chen dan Xiao Churan keluar, Malan segera menyapa mereka dan berkata, Churan,
Ye Chen, kalian berdua datang dan duduk sebentar dan coba cara ibu membuat teh. Keduanya saling memandang dan duduk di sofa, sambil menuangkan teh untuk mereka berdua. Malan berkata kepada Xiao Churan sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, Churan, ibu terlalu sibuk marah pada ayahmu sampai dia lupa bertanya padamu. Apakah kamu akan pergi ke Amerika Serikat untuk bantu Nona Fei kali ini? Berapa banyak yang dia berikan padamu?" Xiao Churan berkata dengan sedikit tidak wajar, "Nona Fei memberiku 2 juta. Hanya 2 juta? Malan tiba-tiba merasa sedikit kecewa dan berkata dengan marah, "Menantu yang baik dapat menunjukkan kepada orang-orang sebuah feng shui yang harganya puluhan atau bahkan jutaan. Pekerjaan sebelum dan sesudahnya. Butuh waktu lama baginya untuk memberimu 2 juta. Dia terlalu pelit." Xiao Churan berkata dengan canggung, "Itu 2 juta dolar AS. Apa? Dolar?" Malan langsung berseru, "Berapa 2 juta dolar AS? Berapa nilai tukar hari ini?" Xiao Changkun di samping dengan cepat mengambil ponselnya untuk memeriksa, dan berseru, "Nilai tukar hari ini adalah 72 yuan. Aku pergi." Malan berkata dengan semangat, "Jadi, 2 juta dolar AS, itu lebih dari 14 juta. Sayangku, lebih dari 10 juta. Keluarga kami menjadi kaya." Xiao Churan buru-buru berkata, "Saya tidak menyangka Nona Fei akan memberi begitu banyak. Dia meminta saya untuk mengajukan kartu di JP Morgan di Amerika Serikat, dengan mengatakan bahwa itu akan menjadi gaji normal dan subsidi. Saya tidak menyangka akan melakukannya. Menerima bayaran ketika saya naik pesawat. 2 juta dolar AS yang dia terima dari grup dikatakan sebagai hasil kerja keras saya. Tetapi saya tidak melakukan banyak pekerjaan. Jadi bagaimana saya bisa meminta uang sebanyak itu? Jadi saya sedang memikirkan cara mengembalikan sebagian darinya selama perjalanan ke sini." Kain Wol. Malan buru-buru berkata, "Gadisku sayang, apakah kamu bodoh? Apakah kamu bodoh? Karena mereka telah memberikannya kepadamu, kamu dapat menerimanya dengan tenang. Apa gunanya mengembalikannya kepada orang lain? Bukankah ini meludah di wajah mereka?" Xiao Churan mengerutkan kening dan berkata, "Bu, apa yang kamu katakan terlalu menjijikkan. Apakah ini hal yang sama?" "Tentu saja sama saja." Malan berkata dengan jujur, "Orang kaya peduli dengan wajah. Jika kamu tidak menginginkan uang, jika kamu tidak menginginkannya, maka kamu tidak memberi mereka muka, meludahi wajah seseorang." Setelah mengatakan itu, dia segera meyakinkan, "Gadis baik, simpan saja uang ini dan jangan bodoh, tahu?" Xiao Churan berkata terus terang, "Bu, sebenarnya saya tidak banyak membantu mereka ketika saya pergi ke Amerika Serikat, dan proyek tersebut tidak berjalan lancar. Masih ada perselisihan. Mungkin investasi Mas Fei sebelumnya akan sia-sia. Bagaimana bisa saya mengerti? Mereka punya banyak uang, terlalu panas untuk dipegang." "Hei," Malan mengerutkan bibirnya dan berkata, "Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang berkata bahwa uang itu panas. Kalau itu aku, apalagi 2 juta dolar AS, meskipun itu adalah 2 batangan emas panas, saya tidak akan pernah memasukkannya ke dalam saku. Terlalu panas." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru menambahkan,
Jika kamu tidak menyukainya, transfer saja ke ibu dulu, ibu akan menyimpannya untukmu. Saat kamu dan Ye Chen punya anak di masa depan, aku akan menyimpannya untuk cucuku. Pergi ke kampus. Ye Chen geli mendengarnya. Apakah dia akan menyimpannya untuk cucunya untuk kuliah? Hanya Malan yang bisa mengatakan ini. Jika 2 juta dolar AS benar-benar diberikan kepadanya, dia mungkin akan menghabiskan semuanya sebelum anaknya lahir. Xiao Churan juga tahu bahwa ibunya sama sekali tidak bisa diandalkan dalam hal uang. Jadi dia berkata, "Bu, biarkan aku memikirkan masalah ini lagi. Pemikiranku saat ini adalah jika proyek ini menjadi lebih cerah di masa depan, aku akan menggunakan uang ini. Saya tidak akan mengembalikannya kepada Nona Fei. Selama dia masih membutuhkan partisipasi saya akan mengikuti proyek ini sampai akhir. Tetapi jika proyek ini tidak dapat dilanjutkan, maka saya akan mengembalikan setidaknya setengahnya kepada orang lain." Malan buru-buru berkata, "Kalau begitu paling banyak setengahnya akan dikembalikan. Bagaimana kalau kamu mentransfer 1 juta dolar AS ke ibu dulu, dan ibu akan pergi ke bank untuk membeli jangka waktu tetap?" Xiao Churan berkata, "Jika saya menyimpan 1 juta dolar AS, saya ingin menggunakannya untuk mengembangkan perusahaan. Sekarang saya masih muda. Ini adalah saat yang tepat untuk bekerja keras dalam karir saya. Pasti lebih bermakna untuk menginvestasikan uang itu di perusahaan daripada menyimpannya di bank." Malan sedikit tidak puas. "Lagi pula, kamu tidak percaya ibu?" Xiao Churan berkata tanpa daya, "Bu, bukannya aku tidak mempercayaimu, tapi aku benar-benar punya rencana sendiri untuk mendapatkan uang ini. Saat aku pergi ke Amerika kali ini, aku menemukan banyak perusahaan desain yang mengambil rute tersebut. Memberikan landasan yang tinggi dan mencoba mencari cara untuk berpartisipasi. Saya mencari peluang untuk memenangkan penghargaan di berbagai kompetisi. Di sisi lain, saya melakukan yang terbaik untuk mengambil proyek-proyek besar untuk meningkatkan visibilitas saya. Arah pengembangannya sama dengan itu dari perusahaan periklanan 4A. Saya juga ingin meningkatkan skala perusahaan. Sambil menambah staf, saya juga akan merekrut beberapa orang dengan gaji tinggi. Saya seorang desainer terkenal di China. Dalam hal ini, saya mungkin bisa mengambil beberapa proyek real estate yang lebih besar. Uang ini hanyalah modal awal tahap pertama." Setelah itu, dia melihat ke arah Malan dan berkata, "Jika kamu membutuhkan uang, aku dapat memberimu 50.000 dolar AS. Perlakukan saja itu sebagai uang saku berbakti untukmu. Kamu tidak perlu menyimpannya untukku. Itu sepenuhnya siap membantu Anda. Saya tidak akan ikut campur. Tidak apa-apa, kan?" Ketika Malan mendengar bahwa dia bisa diberikan 50.000 dolar AS, dia langsung tersenyum dan berkata, "Oke, menurutku tidak apa-apa. Putriku luar biasa dan memiliki ambisi karir yang kuat. Jika kamu benar-benar ingin membangun rumah tangga yang terkenal merek desain, lalu keluarga kita bukankah itu lebih kuat?" Saat dia berbicara, dia tidak bisa tidak berpikir, menantu laki-laki saya adalah ahli Feng Shui yang terkenal, dan putri saya adalah seorang desainer terkenal. Keluarga kami memiliki 2 mesin pencetak uang, dan kami dapat menghasilkan uang tanpa akhir.
Xiao Changkun di samping tidak menyangka Malan akan mendapat 50.000 dolar AS hanya dengan mengucapkan beberapa patah kata. Dia sangat gatal hingga dia tidak bisa menahan batuk 2 kali dan berkata, "Itu, gadis, kamu sangat kuat sekarang. Ayah juga sangat senang. Saya tidak tahu bagaimana kamu bisa melakukannya. Tidak bisakah kamu membiarkan ayah berbagi kesuksesanmu?" Xiao Churan mengangguk. "Baiklah ayah. Aku akan memberimu 50.000 dolar juga." Xiao Changkun tersenyum dan berkata dengan gembira, "Kalau begitu aku akan berterima kasih pada putriku sebelumnya." Xiao Churan tidak membuang waktu. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan mentransfer 50.000 dolar ke masing-masing rekening mereka. Mereka berdua secara alami bahagia setelah menerima uang itu. Malan melihat kata-kata, "setoran 50.000 dolar AS, di rekening itu dan tidak bisa menahan nafas. Jika putri saya dan menantu laki-lakinya yang baik terus pindah ke depan, mungkin keluarga kita tidak akan menjadi Han seperti miliknya di masa depan. Making sangat berbeda." Xiao Changkun berkata dengan canggung, "Mengapa kamu menyebut Han Making lagi?" Malan dengan cepat menjelaskan, "Saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Semakin saya berpikir tentang dia melakukannya dengan baik, semakin saya merasa tidak seimbang. Menantu laki-laki saya yang baik mengatakan berapa banyak uang yang dia miliki, berapa miliar." Ye Chen berkata dengan santai, "Perkiraan konservatif, 1 miliar dolar AS. 1 miliar dolar AS. Malan bergumam, 100 juta berarti 100 juta. Dan 1 miliar berarti 1000. Berdasarkan perhitungan awal 2 juta dolar AS untuk sebuah proyek, setidaknya 500 harus diselesaikan." Ye Chen dengan cepat berkata, "Bu, jangan pikirkan ini. Uang orang di bank menghasilkan bunga puluhan juta dolar setahun. Apakah ada perbandingannya?" Saat dia mengatakan itu, Ye Chen memikirkannya. Dia harus menjadi saksi untuk Han Making dan He Yuanjiang minggu depan. Jika Malan tidak bisa mengetahuinya dalam beberapa hari terakhir dan nengat jahat datang, itu tidak akan terjadi. Berakhir dengan baik. Jadi dia berkata, "Ayah, Ibu, kalian berdua telah bekerja sangat keras selama ini. Mengapa kalian tidak mencari resor untuk bersenang-senang dan memperlakukannya seperti bulan madu kedua? Bagaimana kalau kalian berdua memilih A tempat dan aku akan keluar setelah kamu memilihnya? Uang." Ketika Malan mendengar ini, dia berkata dengan gembira, "Oke, bagus sekali. Saya sudah lama tidak bepergian. Saya tidak punya banyak kesempatan untuk bersenang-senang terakhir kali di Amerika. Dan saya bercinta sebelum pergi. Punya segenggam." Setelah mengatakan itu, dia menatap Xiao Changkun dan mengeluh, "Kamu tidak peduli sama sekali ketika kita menikah. Tidak apa-apa jika pernikahan itu bukan acara besar. Kamu bahkan tidak mengajakku berbulan madu." Xiao Changkun tertawa 2 kali. "Kamu kabur membawa bola saat itu. Kemana aku harus membawamu untuk berbulan madu?" Setelah mengatakan itu, dia segera menambahkan, "Tetapi karena menantu yang baik berkata demikian, maka kamu dapat memilih tempat yang kamu suka dan memperlakukannya sebagai bulan madu tahun itu." Bukan hanya Malan yang sudah lama tidak bepergian, Xiao Changkun juga sudah lama tidak keluar bermain.
Terakhir kali saya pergi ke Korea Selatan untuk pertukaran. Saya pikir itu adalah perjalanan cinta dan karir. Tanpa diduga, saya begitu tertekan oleh lingkaran cahaya Heyuanjiang sehingga saya tidak bisa membuka mata. Dia bahkan kehilangan cintanya di Korea Selatan. Jadi perjalanan itu sangat sulit baginya. Sama sekali tidak ada hal yang membahagiakan. Selain itu, berita baru-baru ini bahwa Han Meiking akan menikah membuatku sangat tidak bahagia. Bisa keluar untuk bersenang-senang jelas merupakan kesempatan bagus untuk bersantai dan mengubah suasana hatinya. Terlebih lagi, Ye Chen menghabiskan uang tanpa harus membayar sepeser pun. Ketika Malan mendengar apa yang dikatakan Xiao Changkun, dia tentu saja mendambakannya, jadi dia bertanya pada Xiao Changkun, di mana yang paling menyenangkan? Xiao Changkun berpikir sejenak dan bertanya ragu-ragu, Eropa, atau resor seperti Maladewa atau Mauritius. Malan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, apakah Han Meiking juga akan berbulan madu setelah menikah? Kemana mereka akan pergi? Xiao Changkun berkata dengan canggung, kalau begitu aku tidak tahu harus pergi kemana. Malan berpikir sejenak dan berkata, wanita seperti Han Meiking yang suka berpura-pura menjadi artistik kemungkinan besar akan menemukan pulau tropis yang indah untuk menikmati pemandangan alam. Saya tidak ingin bertemu dengannya. Mereka tinggal di saya akan pergi ke kamar presidensial dan menggunakan jet pribadi untuk bepergian. Saya khawatir saya akan sangat marah sampai mati di luar negeri. Xiao Changkun berkata tanpa sadar, dunia ini begitu besar, bagaimana kita bisa bertemu mereka secara kebetulan? Malan berkata dengan serius, selama seseorang cukup kuat, giginya bisa tersumbat dengan meminum air dingin, dan dia bisa mengeluarkan kotoran dari kentutnya. Saat dia berbicara, dia mendapat ide dan berkata dengan penuh semangat, aku sudah memikirkannya, ayo pergi ke tempat yang vulgar. Selama itu cukup vulgar, kita pasti tidak akan bertemu Han Meiking. Xiao Changkun bertanya padanya, di mana tempat yang lebih vulgar? Malaysia Baru dan Thailand? Malan mengerutkan bibirnya. Pada umur berapa kamu masih pergi ke Singapura, Malaysia, dan Thailand? Boleh saja menjadi vulgar, tapi kamu tidak boleh miskin dalam vulgar. Kamu harus kaya dalam vulgar. Setelah itu, dia berkata dengan nada tegas, jika kita ingin pergi, ayo pergi ke Dubai, di tempat seperti ini di mana orang-orang menghabiskan banyak uang dan hidup mewah. Han Meiking bahkan tidak akan pergi ke sana untuk berbulan madu. Kebetulan tempat ini bagus untuk berbelanja dan membeli bunga. Uang, apa yang putriku lakukan dengan dolar ini? Bukankah hanya untuk berbelanja ke luar negeri? Hei! Xiao Changkun mengacungkan jempol. Aku benar-benar memilikimu, kalau begitu pergilah ke Dubai. Malan memandang Ye Chen lagi dan bertanya kepadanya, menantu yang baik, apa pendapatmu tentang Dubai? Ye Chen mengangguk, saya pikir tidak apa-apa, ayo pesan Dubai. Malan berseru dengan sengaja. Dengan sedikit petunjuk dalam kata-katanya, menantu yang baik, tetapi konsumsi di Dubai tidak rendah. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan riang, Bu, jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Bukankah Curan memberimu 100.000 dolar AS? Aku juga akan memberimu 100.000 dolar AS.
bersambung.